Halo semuanya, kembali lagi di channel Sampah. Di sini kita akan menceritakan tentang seorang pemuda yang sangat antusias pengoleksi boneka, di mana nantinya boneka ini akan hidup dan menjadi teman pendamping dalam hidupnya. Check it out, kita nonton aja langsung yuk. Pada suatu hari, ada seorang pemuda yang baru banget balik dari kerja, di mana pemuda ini adalah seorang pengoleksi barang mainan. Setelah sampai di kamarnya, pemuda tersebut membongkar-bongkar isi barang-barang yang ada di dalam kotak, di mana di dalam kotak tersebut ada sebuah boneka. Boneka ini adalah boneka mentah yang belum diapa-apakan. Nah, seorang pemuda ini adalah pengukir pembuat boneka. Jadi, prosesnya pemuda ini membeli boneka, lalu nanti diracik atau didesain oleh dia sendiri. Oh iya, kita lupa perkenalkan. Nama pemuda ini adalah Kimon. Kimon ini adalah pengoleksi boneka. Namun, yang ia koleksi harus dari tangannya sendiri. Semua koleksi boneka yang ada di rumahnya adalah hasil karyanya sendiri, di mana selain ia penyuka boneka, dia juga mengkoleksi-koleksi boneka dari animasi-animasi yang keren. Namun anehnya, malam ini ia merasakan berbeda. Ia fokus atas pembuatan karyanya. Dia sangat berhati-hati atas pembuatan karyanya tersebut. Ia sangat teliti, sampai-sampai matanya pun merasakan sakit perih. Selain itu juga ia sangat mengantuk. Namun ia melanjutkan aktivitasnya untuk melakukan pembuatan boneka dikit demi sedikit. Pas di area muka, Kimon merasakan sensasi yang sangat berbeda. Dia sangat teliti di bagian matanya, di bagian hidungnya, dan bagian bibirnya. Setelah kepala boneka sudah jadi, lalu Kimon berusaha untuk menyatukan boneka tersebut. Dan pada akhirnya boneka tersebut pun menyatu. Si Kimon ini memperhatikan bonekanya. Alhamdulillah bos, tak capek-capek saya begadang karena boneka ini cantik juga. Wah mantap. Itulah isi hati dalam si Kimon. Ternyata gadis tersebut adalah mimpi, di mana Kimon ini ternyata sedang tertidur kecapean karena telah membuat boneka tersebut. Seiring dengannya waktu, ternyata ada suara, di mana suara ini adalah ia kira dari handphonenya. Namun ternyata suara tersebut dari boneka yang ia ciptakan. Kimon pun langsung mengangkat handphonenya. Namun, Kimon masih tak sadar. Ia masih mengira yang berbunyi adalah HP-nya. Ia lanjut membuka dan menggeser-geser HP-nya karena Kimon baru bangun. Nyawanya belum 100% pulih. Ia masih ngantuk.
Setelah berbincang-bincang dengan temannya, namun temannya kehabisan sinyal, ia sangat marah karena sinyal dari temannya tidak sampai. Teman Kimon pun marah-marah gak jelas. Sinyal bangke, sinyal soak, sinyal fuck. Namun Kimon gak peduli dengan sinyal. Dia membalas temannya sambil ngantuk-ngantuk, sambil nguam-nguam menjepit mata karena semalam ia bergadang. Kimon pun santuy dan belum sadar ada 2 orang. Pas ia balik ke belakang dan ternyata ia sangat ketakutan melihat gadis di sampingnya. Gadis tersebut juga sangat cantik. Ia mirip sama boneka yang ia ciptakan. Namun Kimon pun masih belum sadar bahwa yang ia hadapi sekarang ini adalah boneka ciptaannya ia sendiri. Boneka ini berusaha untuk menjelaskan apa yang terjadi. Ia menjelaskan bahwa saya adalah ciptaanmu yang tadi malam engkau ciptakan. Dan kini saya adalah boneka Airu. Kebetulan nama boneka ini adalah Airu. Anjay, bangun-bangun boneka sudah ada di samping, gila sih. Kalau nggak kawin ya nggak dapat deh skenario yang kayak gini guys. Namun si Kimon perlahan-lahan ketakutannya sudah mulai memudar karena si boneka ini selalu berusaha untuk menjelaskan apa yang terjadi tadi malam. Kenapa kau ada di sini? Untuk apa kau ada di sini? Siapakah kamu? Kata Kimon. Namun si boneka ini, si boneka Airu, selalu melemparkan senyuman terhadap Kimon. Terus Kimon pun mulai ngeh. Ya sudahlah, peduli amat. Mau siapa kayak anak siapa kayak menyasar kayak, yang penting kamu cantik. Itu aja lah, kata Kimon. Kimon pun baper. Dia anjay, dia duduk bontang-banting. Ya begitulah kalau cowok baper, gak bisa diem. Kimon pun memperkenalkan dirinya. Saya adalah Kimon, dan mulai besok kamu panggil saya Kimon. Ya, saya akan mengingat Kimon. Airu akan ingat Kimon. Dia men-scan wajah Kimon. Namun Kimon pun men-scan yang entahlah. Dia scan apaan si Kimon ini. Oke, diperhatikan lagi lebih jauh, lebih dekat, dan mereka pun saling senyum-senyum. Iya, si Kimon pun baper. Ya, nggak tahu saya mau bilang apa karena dia ini bapernya kayak cowok banget. Emang gini ya cowok, kalau baper aja ya udahlah. Kalian semua pasti pernah mengalami cowok. Kalau kita lihat cewek yang cantik pasti kayak gini, nggak bisa diam. Duduklah, dirilah, kiri kanan lah, senyum-senyum gak jelas lah. Ya udahlah, namanya juga manusia. Itu namanya normal, bos. Kimon ini pun gas tancap. Semakin lama, Kimon pun semakin penasaran. Kok kamu bisa berubah menjadi manusia? Airu pun menjawab, saya bisa berubah menjadi manusia karena ketulusan hati kamu yang menciptakan saya. Kimon pun makin bingung dengan jawaban Airu. Ia makin berpikir keras, kok bisa terjadi seperti apa yang saya alami untuk saat ini. Udahlah bos, saran dari saya aja, jalani aja. Jangan sosok kiri kanan, udah sikat aja bos, santuy. Si Kimon dia kira dia mimpi, dia mencubit pipinya sendiri. Namun si Airu tersebut bingung, si Kimon ini gila apa bagaimana? Kalau kamu gak percaya, silakan tidur di pangkuanku. Ah yang benar, kata Kimon.
Ya udahlah, kalau begitu syaratnya supaya aku percaya, aku tidur di pangkuanmu ya. Sok mangga mang tidur woi. Lama teuing. Sok tidur heula mang, tidur. Anjay. Kimon tidur euy. Bangun lagi euy. Tidur lagi mang. Eta mah bantalna nu alus euy. Tidur. Nah, tidur lagi mang. Anjay, balik badan. Tatap heula bonekana mang. Bangun deui. Kimon bangke. Ya udahlah, kita tonton aja ya guys. Ini si Kimonnya lagi ngapain ya? Kimon pun tak berdaya dibuat oleh si gadis tersebut. Airu berkata, "Aku sangat bahagia melihat kamu karena kamu adalah ciptaanku. Kamu adalah pembuatku," kata Airu. Kimon pun terdiam dengan 1000 bahasa mendengar kisah Airu. Ia bingung namun tertawa. Ya sudahlah, melepaskan semua kebingungannya. Ia terbawa arus. Kimon pun makin asik berbicara dengan Airu. Kimon pun tertidur lelap di pangkuan Airu. Anjay, tidurnya Kimon udah di pangku, udah mimpiin gadis. Menang banyak si Kimon. Kimon pun terbangun dan kaget. Aku mimpi apaan? Kok masa nyata? Ia mengenelok ke samping kanan. Ternyata Airu masih ada. Ia kira bahwa Airu ini adalah mimpi. Namun kenyataannya setiap ia kali bangun, Airu selalu ada di sampingnya. Kimon pun berkata, "Terima kasih sudah menemaniku untuk tidur malam ini. Ya udah kalau gitu aku mau berangkat kerja dulu ya. Kamu di rumah, jaga rumah. Nanti kalau kamu bosen, kamu bisa masak, kamu bisa nonton TV. Semuanya sudah ada, sudah lengkap." "Hai," kata Airu. "Ya, saya nanti akan memberes-beres rumah." Nah, ini remote. Nanti kalau kamu bosan pencet ini aja ya. Nanti akan keluar gambar seperti ini. Nah, itu nggak tahu, itu namanya TV. Airu pun menonton TV. Setelah itu Kimon pun pergi bekerja. Airu menyemangati Kimon. "Cepat balik ya, jangan biarkan aku sendiri ya," kata Airu. "Ya." Kimon pun jawab, "Aku akan segera balik. Aku hanya pergi bekerja untuk sementara. Paling nanti sore juga balik kok," kata si Kimon. "Oke sudah, aku tunggu ya, jangan lama-lama," kata Airu. Kimon pun terpukau dan tersenyum bangke. Namun yang terjadi, ia malah nongkrong bersama temannya di sebuah pinggir jalan. Ia menceritakan, "Aku seperti bermimpi tapi nyata."